Kita akan belajar mengenai ukuran letak data, khusus data tunggal. Kita akan bahas 4 hal mengenai kuartil, mengenai jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, dan statistik 5 serangkai. Ini masih sederhana ya, jadi sangat gampang lah. Silakan diikuti. Pertama, letak data kuartil. Kuartil itu pengertiannya apa sih? Mungkin kita sering dengar kata quarter, ya, quarter seperempat, 3/4, 3/4. Dari situlah asal kata dari kuartil ini di-Indonesiakan. Artinya ini adalah perempat, ya, seperempat. Membagi data menjadi 4 bagian, itulah kuartil sebenarnya. Misal ada sebuah data, kumpulan data, kita bagi menjadi 4 bagian. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga, dan ini bagian keempat. Sehingga bagian pertama ini batasnya adalah kuartil ke-1. Begitu, dari awal sampai batas pertama adalah kuartil ke-1. Satu bagian. Simbolnya adalah Q1. Ya. Artinya dia 1/4 data. Dia satu bagian dari total 4. Gitu. Jadi 1/4 data. Kuartil 1 bergerak 1/4 data. Letaknya 1/4 data. Ini kan letak. Di sini letak kuartil kedua. Di mana letaknya? Dia sudah bergerak setengah data. Begitu. Atau telah melampaui 2 dari total 4. Dalam matematika, 2 dari total 4 itu adalah 2/4. Begitu. Kalau kita sederhanakan kan setengah ya, 1/2. Ini kan setengahnya pas. Kuartil ketiga dengan cara yang sama, letaknya di mana? Dia letaknya 1, 2, 3. Letaknya adalah 3 dari total 4. Atau kita tulis 3/4 data. Sangat gampang. Q1, 1/4. Q2, 2/4. Q3, 3/4. Begitu. Dari mana perempat? Perempat adalah pengertian dari kuartil. 4 bagian data. Kemudian diberi nama lain, kuartil 1 itu sering juga kita dengar kuartil bawah. Karena dia bergerak dari awal ke sini, dia dari bawah. Lalu kuartil kedua disebut juga kuartil tengah, ini kuartil atas. Begitu. Kuartil tengah tiada lain adalah median. Kita sudah belajar tentang median titik tengah. Kuartil tengah sama persis dengan median atau nama lain dari median. Kalau ditanyakan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, atau ditanyakan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, itu adalah hal yang sama. Begitu. Untuk mengerjakan soal-soal di sini, ini tipenya tipe cara ringkas ya, tidak cara rumus. Ya, nanti di pertemuan lain kita akan bahas cara resmi, cara rumus. Sekarang kita cara ringkas dulu. Cara ringkas dari mana? Dari pemikiran seperti ini. Kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian. Kita punya data, kita ambil tengah-tengah, maka kita dapat apa? Kita akan dapat kuartil kedua, karena kuartil kedua itu adalah tengah-tengah. Dia membagi bagian kiri dan bagian kanan sama besar. Kita fokus ke bagian kiri. Kalau kita bagi lagi 2, maka kita dapat Q1. Sekarang yang kanan, kalau kita bagi 2 persis, maka kita akan dapat Q3. Nah, cara sederhana ini yang akan kita terapkan untuk mencari Q1, Q2, Q3 tanpa rumus dengan pengertian ini. Yuk kita praktekkan. Misalkan contoh 1, diberikan data ini. Hitunglah semua kuartil dari data tersebut. Ingat, namanya letak berarti harus tersusun. Kita mencari posisi, urutan keberapa. Namanya urutan berarti harus berurutan. Kita urutkan dulu.
Sehingga kalau kita urutkan 2 ditulis paling depan dari yang terkecil, ya. Harus diurutkan 2, 3, 4, 5. Jadi ini 2 simpan di sini, 3 lalu simpan, ada 4 lalu simpan, ada 5, ada 6, lalu ada 7, ada 8, ada 10, ada 11. Seperti median, kuartil pun harus diurutkan dulu. Sehingga sudah. Nah, tanpa rumus kita bisa tahu, yang pertama kita cari tengah dulu, median. Begitu. Ya. Kalau sebuah kertas dibentangkan, mencari tengahnya gampang. Ujung dan ujung dipersatukan. Maka pasti kita dapat tengah-tengah gampang. Ya. Atau tengah-tengah itu kita pasang-pasangkan saja. Misalkan ada 2 tim yang berlomba. Tengahnya mana nih? Wasitnya mana? Kita pasangkan aja ujung dengan ujung. 2 pasangannya dengan 11. Lalu 3 pasangannya dengan 10. 4 pasangannya dengan 8. 5 pasangannya dengan 7. 6 ada pasangan? Tidak ada. Maka ini pasti di tengah. Itu kan mencari tengah kan sangat gampang begitu ya. Cari aja pasangan-pasangannya. Yang tidak berpasangan pasti di tengah. Sehingga tengah itu apa? Q2. Q2 kita dapat 6. Sangat gampang tanpa rumus. Itu Q2. Sekarang kita akan mencari Q1. Ingat Q1 itu ada di sebelah kiri kan? Di sebelah kiri. Ulangi langkah tadi. Bagi saja 2. 6 sudah dipakai, jadi tidak kita pakai lagi. Karena 6 itu adalah Q2. Berarti yang belum terpakai 1, 2, 3, 4. Kita mulai, ini jodohkan dengan ini. Begitu. Ini jodohkan dengan ini. Begitu. Nah, ternyata tidak menyisakan angka 1 pun. Maka pasti Q1 itu ada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Begitu. Kalau ini kan pas ya, ada angka, berarti langsung. Kalau ini tidak pas. Karena ini berpasangan dengan ini pun berpasangan dengan ini. Tidak menyisakan angka. Maka pasti tengah-tengah ada di antara ini. Sangat gampang, jumlahkan bagi 2. 3 tambah 4 dibagi 2. Itu caranya mencari tengah-tengah. 3 tambah 4, 7 dibagi 2, 3 setengah. Q1 kita dapat 3 setengah. Setelah bagian kiri selesai, kita fokus ke bagian kanan. Langkah yang sama tengah-tengah. 7 dengan 11, 8 dengan 10. Tidak menyisakan angka berapapun, maka pasti ada di tengah ini. 8 tambah 10 dibagi 2. 8 tambah 10, 18 dibagi 2, 9. Begitu. Jadi kita dapat semua kuartil. Kuartil pertama 3,5. Kuartil kedua 6. Kuartil ketiga 9. Begitu. Kalau ditanyakan kuartil bawah berapa? Ini kuartil bawah. Paling awal itu bawah. Ditanyakan kuartil atas berapa? Ini kuartil atas. Yang ini kuartil tengah atau median. Contoh kedua, silakan di pause dulu, dicoba, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Urutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan akan demikian. Ya. Jodohkan masing-masing sampai tengah. Ternyata tidak menyisakan angka, berarti ada di tengah-tengah antara 5 dan 7. Q2 itu. 5 tambah 7, 12 dibagi 2, 6. Sehingga Q2 atau kuartil tengah atau median adalah 6. Mencari Q1, kita fokus di angka-angka yang ada di belah kiri. Apakah 5 sudah terpakai? Tidak, 5 belum terpakai. Karena di sini Q2. Berarti 5 langsung kita perhitungkan. Ya, kita pakai untuk mencari Q1. Begitu. Nah, tengah-tengahnya 4, berarti Q1-nya 4. Hal yang sama kita lakukan ke sebelah kanan. 7 juga belum terpakai, maka kita gunakan 7 dengan 11, 8 dengan 10, menyisakan angka 9 yang tidak punya teman, berarti langsung kita simpulkan Q3-nya adalah 9. Demikian.
Contoh ketiga, untuk memantapkan silakan di pause, dicoba lagi. Kita cocokkan jawabannya. Urutkan dulu. Baik. Lalu langkah biasa, jodohkan semuanya. Tidak menyisakan angka berapapun, karena 7 dengan 7 kan berjodoh, maka pasti di tengah-tengah ini. 7 tambah 7, 14 dibagi 2, 7. Tetap 7. Karena dari 7 dan 7 adalah 7 gitu ya. Tengah-tengahnya. Itu adalah Q2. Sekarang kita fokus ke ruas kiri. 7 dengan 2. Nah, ini kan 7. Ini 7, ini 7. Kok 7 dipakai lagi? Gitu. Untuk mudahnya, karena ini 7 tadi, di langkah tadi, diambil tengah-tengah, maka 7 ini bebas. Dianggap bebas, 7 ini pun dianggap bebas. Bisa dipakai untuk mencari Q1. Begitu. Karena tadi ini juga tengah-tengahnya kan di sini. Dibagi 2 data itu di sini. Dibagi 2-nya. Sehingga ruas kiri bisa kita jodohkan mulai dengan 7 dan 2, 6 dengan 3, lalu 5 dengan 4. Tidak menyisakan angka berapapun, maka pasti Q1 di tengah ini. 4 tambah 5 dibagi 2, 9 dibagi 2 adalah 4,5. Ruas kanan pun sama untuk mencari kuartil atas atau kuartil ketiga. Begitu. Tidak menyisakan angka di antara 10 dan 11, maka pasti di tengah-tengah. 10 tambah 11 dibagi 2 berarti 10,5. Demikian untuk mencari kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Sekarang kita akan lanjutkan. Ya. Jangan bingung dengan rumus, ini sangat gampang. Jangkauan interkuartil ini hanya istilah saja, lalu simpangan kuartil, ya, rumusnya juga sangat gampang. Tidak ada yang ribet. Langsung saja. Misalkan soal yang tadi, kita ganti soalnya. Diberikan data berikut, ini data yang tadi, soal nomor 1. Tentukan jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, dan statistik 5 serangkai. Jangkauan, namanya jangkauan itu berarti menjangkau dari yang rendah ke yang paling tinggi. Itu jangkauan namanya. Jangkauan interkuartil. Nah, di pertama kita sudah mencari Q1-nya 3,5, Q2-nya 6, dan Q3-nya 9. Jangkauannya berapa? Berarti jangkauan itu data yang tertinggi dengan data yang terendah. Gitu. Itu jangkauan. Jadi jangkauan interkuartil adalah ini simbol aja. Q3, kuartil ketiga dikurangi Q1. Yang tinggi dikurangi yang rendah. 9 dikurangi 3,5, hitungan biasa saja. Ya, jadi 5,5. Itu jangkauan interkuartil. Sangat gampang, hanya Q3 dikurangi Q1. Kemudian simpangan kuartil. Simpangan kuartil lebih gampang lagi, setengah dari ini. Gitu. Simpangan itu menyimpangnya setengah dari ini. Ya. Baik, kalau kita tulis rumusnya, setengah dari Q3 dikurangi Q1. Q3 kurangi Q1 kan 5,5 ya. Diambil setengahnya 2,75. Itu simpangan kuartil. Sangat gampang bukan? Cari dulu kuartil, lalu yang tinggi dikurangi yang rendah. Sekarang statistik 5 serangkai. Apalagi ini? Ya, 5 serangkai itu ada apa aja? Q1 kita dapat, Q2 kita dapat, Q3 kita dapat. Tidak ada masalah. X-min, X-max itu apa? X-min itu minimal, data yang paling kecil. X-max itu data yang paling besar. Jadi statistik 5 serangkai itu gampang. Ujung, lalu Q1, bergerak lagi Q2, lalu bergerak lagi Q3, sampai ke ujung kembali. Itu sebetulnya statistik 5 serangkai. Ujung, bergerak Q1, bergerak Q2, bergerak Q3, bergerak ujung lagi. Tinggal kita tuliskan ke dalam bentuk kotak. Q1-nya 3,5, Q2-nya di sini 6, Q3-nya di sini 9, ini ujung dan ujung, 2 dan 11. Hanya itu saja. Jangan bingung di istilah.
Yuk, contoh kelima, ini soal nomor 2 tadi. Kita sudah cari Q1, Q2, dan Q3-nya. Silahkan dicoba jangkauan interkuartilnya berapa, simpangan kuartilnya berapa, dan statistik 5 serangkainya berapa. Silahkan dicoba, cocokkan nanti. Baik, kita cocokkan. Berarti jangkauan interkuartilnya 9 dikurangi 4, 5. Kalau simpangan kuartilnya setengah dari 5 adalah 2,5. Statistik 5 serangkai. Q1-nya tinggal kita tulis 4, Q2-nya 6, Q3-nya 9. Lalu di sini ujung dan ujung, 1 dan 11. Demikian. Contoh terakhir, silakan dicoba. Di pause dulu. Baik. Jangkauan interkuartilnya berarti 10,5 dikurangi 4,5. Hasilnya adalah 6. Simpangan kuartilnya berarti setengah dari 6, yaitu 3. Dan statistik 5 serangkai tinggal kita salin 4,5, 7, dan 10,5. Data terkecil 2, data terbesar adalah 15. Ujung Q1, Q2, Q3, ujung. Ujung Q1, Q2, Q3, ujung. Demikian.